Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Jumat 21 April 2023, hari biasa pekan kedua Paskah, menurut sabda kita dari Injil Suci menurut Yohanes, bab 6 ayat 1-15. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sesudah itu, Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terberkati, tiap akhir tahun liturgi gereja, kita selalu merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Kita sama-sama meyakini bahwa Yesus Tuhan adalah Raja Semesta. Tidak hanya kita manusia yang hidup di alam semesta ini, tapi juga semua makhluk hidup yang ada di bumi ini. Tuhan Yesus adalah Raja, sebab Ia telah menyelamatkan kita dari jerat dosa dan menganugerahi kita hidup baru. Saudari-saudaraku, kira-kira mengapa hari ini Yesus menolak keinginan orang banyak pada masa itu yang ingin menjadikan dia menjadi raja mereka? Mereka tentunya sudah melihat banyak mukjizat yang telah dilakukan oleh Tuhan. Dan baru saja mereka melihat mukjizat Yesus mampu menggandakan roti dan mengenyangkan 5.000 orang laki-laki. Mereka ingin menjadikan Yesus sebagai raja, supaya dengan kuasanya yang hebat itu bisa untuk mengalahkan musuh, kuasa penjajah pada masa itu. Akan tetapi, Tuhan Yesus tetap konsisten dengan tujuan utamanya, hadir di dunia. Tujuannya datang ke dunia adalah untuk melayani, bukan dilayani, dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Saudari-saudaraku yang terberkati, sering kita ingin ini dan itu dari Tuhan. Jika apa yang kita inginkan tidak terkabul, lalu kita bisa meragukan kuasanya. Mari kita jadikan Tuhan Yesus sungguh-sungguh Raja dan Tuhan kita. Cukuplah kita memberikan diri kita seutuhnya kepadanya dan
membiarkan rencana dan kehendak-Nya terjadi atas hidup kita. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Tuhan kami bersyukur atas hari ini, hari baru, harapan baru dan semangat baru. Semoga kami sungguh mampu menerima Engkau menjadi Tuhan dan Raja kami, supaya rencana dan kehendak-Mu sajalah yang terjadi atas hidup kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah meraja sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah Yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.